Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fitriana, kelas ES1C, NIM 214010091, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istihsan. A. Pengertian istihsan. Istihsan secara bahasa memiliki makna memperhitungkan sesuatu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik dan atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Secara terminologi, istihsan merupakan perpindahan seseorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas atau jali kepada ketentuan qiyas yang samar atau khafi, atau dari ketentuan yang umum atau kuli kepada ketentuan yang bersifat khusus. Adapun kehujahan istihsan ini menurut ulama yaitu A. Ulama Hanafi. Abu Hanafiyah banyak menggunakan istihsan dan mengakui adanya istihsan. B. Ulama Malikiyah. As-Sayyitibi berkata bahwa istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam menentukan hukum seperti pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi. C. Ulama Hanabilah. Disebutkan dalam kitab Ushul bahwa golongan ini mengakui adanya istihsan. Do. Ulama Syafi'iyah. Secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan dan mereka benar-benar menjauhinya. Imam Syafi'i juga berkata, barang siapa menggunakan istihsan, berarti ia telah membuat syariat. B. Macam-macam istihsan. 1. Istihsan yang menolak qiyas, yaitu yang bertentangan dengan ilat-ilat qiyas, yang dapat pula ditinjau dari 3 bagian. 1. Istihsan sunnah, yaitu suatu penetapan istihsan yang menolak qiyas karena berdasarkan suatu hadis. 2. Istihsan ijma', yaitu suatu penetapan istihsan yang menolak qiyas karena berdasarkan ijma'. 3. Istihsan darurat, yaitu penetapan istihsan yang bertentangan dengan qiyas karena pertimbangan darurat. 2. Istihsan qiyas, yaitu ada 2 ilat yang terdapat dalam qiyas yang salah satu darinya dijadikan dasar istihsan karena dipandang lebih baik daripada yang lain. C. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang menerima istihsan sebagai dasar hukum, mereka mengembalikan dasar istihsan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari Al-Quran antara lain yaitu 1. Surah Az-Zumar ayat 17-18 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikan berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkata lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. 2. Surat Al-A'raf ayat 145 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Luhluh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. 3. Surah Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki arti sebagai berikut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda
antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan dalil yang berasal dari As-Sunnah antara lain yaitu hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibnu Hambal yang artinya sebagai berikut: apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hambal. Di samping kedua dalil hukum di atas, ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasannya mengambil dalil dengan istihsan itu hanyalah istidlal dengan kias kafi atau samar yang menang atas kias jali atau jelas, atau kemampuan kias atas kias lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan itu, atau juga istidlal yang dengan maslahah mursalah. Kedudukan istihsan dan implementasinya ekonomi dan keuangan kontemporer. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujah adalah ulama mazhab Hanafi, ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari mazhab Maliki dan Hambali. Hanya saja ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung istihsan dengan ulama yang menentang istihsan. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz istihsan. Contoh istihsan dalam ekonomi syariah. 1. Istihsan nas. Istihsan nas ialah istihsan yang berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Mujtahid dalam menetapkan hukum tidak menggunakan qiyas, tapi menggunakan nas, karena ada nas yang menuntutnya. Contohnya, jual beli salam atau pesanan. Pada jual beli salam, saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang diperjualbelikan itu belum ada. 2. Istihsan urf atau adat dan kebiasaan. Istihsan urf ialah penyimpangan hukum yang berlawan dengan ketentuan qiyas yang berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan dan dikenal baik dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum. Contohnya, jual beli mu'ata di swalayan. Jual beli mu'ata adalah jual beli tanpa ada ucapan ijab dan kabul secara lisan. Sekian penjelasan saya tentang materi istihsan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.